Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Bentang Wirausaha Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit update ya, perkembangan dari video bulan lalu tentang prosedur angkat induk dari aglonema. Gimana hasilnya dari angkat induk aglonema kemarin? Ya, oke. Kita langsung saja lihat hasilnya. Oke, ini saya angkat ya. Nah, ini yang kemarin kita lakukan prosedur angkat induk dari aglonema suxom jaipong. Kita lihat hasilnya muncul berapa anakan. Ini mungkin kalian bisa lihat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Tapi mungkin masih ada lagi. Sebentar. Coba dicari. Karena kadang masih ada lagi tuh. Ya, kelihatan ya. Jadi ada 5. Oke. Jadi setelah 1 bulan kita melakukan prosedur culik induk dari satu tanaman, ini awalnya satu tanaman, kemudian culik induk yang pertama menghasilkan 2 anakan, kemudian masing-masing anakan tadi diculik lagi bagian atasnya, diambil bagian atasnya, muncul 5 tanaman baru. Ya, muncul 5 tanaman baru. Jadi dalam 2 kali prosedur angkat induk sudah menghasilkan 1 induk yang pertama. Ya, induk yang pertama. Oke. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Hasilnya 1. Kemudian ini dapat 2 anakan yang sudah dipisah. Sebentar, saya update. Ini dapat 2 anakan yang sudah dipisah, jadi 3 ya. Kemudian selanjutnya 5 anakan yang muncul ya. Jadi total dari 1 tanaman menjadi 8 tanaman. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut memang bisa terjadi karena perbanyakan dari aglonema ya, itu bisa dipercepat dengan proses yang namanya multiplikasi. Jadi proses multiplikasi itu adalah kita memaksimalkan tunas yang muncul, dimana tunas itu akan muncul setiap terjadi pertambahan daun baru dari aglonema. Setiap kali daun keluar, dia akan membawa mata tunas ya. Ketika aglonema dibiarkan tumbuh dengan normal, maka dalam jangka waktu 1 bulan rata-rata aglonema itu akan muncul 1 daun, sehingga dalam 1 bulan akan bertambah 1 mata tunas aglonema. Nah, tetapi ketika kita melakukan prosedur perbanyakan dengan metode apapun ya, misal dari 1 tanaman jadi 2, kemudian jadi 3, maka dalam setiap bulan yang awalnya hanya bertambah 1 mata tunas, dia akan bertambah 3 mata tunas, tergantung jumlah tanamannya. Jadi semakin banyak jumlah tanaman dalam periode waktu yang sama, dia akan menghasilkan jumlah mata tunas yang lebih banyak. Oleh karena itu, prosedur multiplikasi ini harus sering dilakukan untuk kita sampai mendapatkan jumlah tanaman yang diinginkan. Prosedur ini sebenarnya mirip seperti prinsip dari kultur jaringan. Ya, kultur jaringan itu kita memperbanyak tanaman dengan cara aseptis ya, atau steril, kemudian diperbanyak tanamannya.
sampai didapatkan jumlah yang diinginkan. Prosedurnya ya sama, namanya multiplikasi. Nah, tinggal bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan jumlah tunas yang tumbuh, sehingga setiap pertambahan daun tadi bertambah mata tunas dan juga bisa bertambah jumlah tanamannya, sehingga makin lama akan makin cepat perbanyakannya. Dari yang awalnya setiap bulan nambah 1 di tanaman aglonema saya sudah jadi 8 ya. Nanti setiap bulan dia akan bertambah 8 mata tunas. Dan ketika diperbanyak lagi dari 8 tadi, kemudian diperbanyak, maka jumlahnya pasti akan lebih banyak. Itu adalah update dari perbanyakan aglonema dengan culik induk. Nah, kemudian pertanyaannya, ada banyak metode perbanyakan aglonema. Namun kenapa saya pilihnya adalah metode culik induk? Prinsip dasarnya ya, pada metode culik induk ya, ketika kita melakukan proses pengambilan bagian atas dari tanaman yang membawa akar, itu akan meminimalkan tingkat stres dari pucuk di bagian atasnya. Kemudian dalam prosedur culik induk kita tidak melakukan pembongkaran media tanam. Jadi akar yang berada di bawah tanah, di bawah media tanam akarnya, itu tidak terganggu sama sekali. Berbeda dengan prosedur perbanyakan yang lain, cacah bonggol, kemudian apalagi ya, cacah bonggol, kemudian angkat anakan dengan cara dibongkar dulu media tanamnya. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari bagian bawah tanaman. Kenapa? Karena ketika kita mengangkat tanaman dari media tanamnya, maka tanaman tersebut pasti akan beradaptasi lagi ketika ditanam kembali di media tanam yang baru. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sebenarnya di dalam media tanam ini ya, akar yang sudah berada dalam kondisi yang normal ya, dalam kondisi yang optimal, tanaman tumbuh dengan baik, itu artinya dia sudah beradaptasi dan bersimbiosis dengan bakteri-bakteri baik di dalam tanaman. Yang bakteri baik tadi itu membantu proses proses penyerapan nutrisi dari tanaman ya, mencegah pertumbuhan penyakit, sehingga tanaman ketika dilakukan pembongkaran dia akan kembali lagi beradaptasi karena terjadi perubahan dari yang bagian bawah tanamannya ketika prosedurnya bukan prosedur culik induk. Nah, kemudian selain itu, pada prosedur culik induk kita menyisakan daun pancing ya. Menyisakan daun pancing yang fungsinya adalah untuk membantu dalam proses fotosintesis. Dia akan melakukan fotosintesis. Kemudian selanjutnya nutrisi yang sudah dimasak oleh proses fotosintesis itu akan disalurkan. Seharusnya dia akan menuju ke apikal, ke pucuk dari tanaman. Namun karena pucuknya hilang karena kita angkat, maka tanaman ya, tadi akan mencari apikal lain ya. Dalam hal ini di sana tidak ada pucuk, maka dia akan berusaha menumbuhkan mata tunas. Berapa jumlah mata tunas yang ada di dalam media tanam ya, yang tersisa di bagian bawah tanaman tadi, itu akan memperoleh nutrisi yang sama ya, kurang lebih sama. Misalnya ada 5 mata tunas di bagian bawah, maka kelima-limanya itu akan mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun pancing ya. Nah, sehingga mata tunas yang ada itu bisa efisien, hampir bisa tumbuh semua ketika kita menggunakan daun pancing. Berbeda ketika tidak menggunakan daun pancing, maka tunas tetap bisa tumbuh, tetapi
tunas yang tumbuh tadi hanya memperoleh nutrisi dari cadangan makanan yang ada di bonggol aglonema. Itulah yang membedakan kenapa tunas yang tumbuh dari tanaman yang membawa daun pancing itu pasti ukurannya akan lebih besar dibandingkan dengan tunas yang tumbuh tanpa daun pancing. Karena nutrisinya yang tumbuh tanpa daun pancing hanya didapatkan dari cadangan makanan yang tersimpan pada batang aglonema. Namun yang membawa daun pancing tetap melakukan proses fotosintesis. Kemudian nutrisinya diarahkan ke semua mata tunas. Selain nutrisi, proses fotosintesis juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa mempertahankan dari infeksi mikroorganisme. Nah, kemudian bagaimana dengan pucuk yang bagian atasnya? Nah, pada pucuk bagian atas, ya, pada pucuk bagian atas itu sebenarnya bisa ditanam langsung di media, ya. Namun biasanya pucuk bagian atas yang jumlah akarnya masih kurang itu tidak ditanam pada media yang subur. Ya, jadi seharusnya justru malah diminimalkan tingkat kesuburan dari medianya. Kenapa? Karena media yang subur itu akan rentan terkontaminasi oleh jamur, bakteri, ya, yang bisa menyebabkan kegagalan pertumbuhan dari tanaman. Yang dibutuhkan oleh bagian atas dari tanaman yang kurang akarnya itu sebenarnya hanya tingkat hidrasinya supaya tanaman tidak mati, ya. Ketika tingkat hidrasinya cukup dan tidak berlebihan, ya, kemudian media tanam yang digunakan juga poros, maka tanaman sudah bisa tumbuh dengan cukup baik karena bagian atas itu sudah membawa cadangan makanan dalam jumlah yang cukup banyak di dalam batang. Nanti saat akarnya sudah tumbuh, maka bisa dipindahkan ke media tanam yang baru yang kaya akan nutrisi, karena nutrisi baru bisa diserap ketika akarnya, ya, sudah tumbuh. Nah, mungkin saya update lagi, ya. Oke, nah ini kalau nggak percaya, dari satu tanaman jadi 8 tanaman. Ini yang jelas, ya, dia muncul 5 tunas baru dari prosedur angkat induk ini. Oke, ya. Itu koleksi dari saya ini, ya, update sedikit, ya. Ada Suksom Jaipong, ada Pride of Sumatra, Dutan Jamani, kemudian ada Mahaseti, ada Moonlight, ya. Kemudian ada Wulandari, ada juga Emerald, ada Ember Permata, ya. Nah, ini misalnya contohnya lagi, ini Moonlight, ya. Nah, itu sudah tumbuh anakannya. Kalau ini baru saya pisah, belum muncul. Ini juga sama, ya. Suksom Jaipong sudah punya anak. Ini juga Suksom Jaipong keluar anak, dan lain-lain, ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian untuk video kali ini. Tetap produktif, ya. Hobi juga tetap bisa menghasilkan bagaimanapun caranya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.